Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Husna dengan nomor induk mahasiswa 4012112. Fakultas Adat dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Nur Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu untuk memenuhi tugas tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahara, MA. Materi pertama yaitu sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Pada zaman kuno, Mekah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut dengan Baitullah atau disebut dengan Ka'bah. Pada abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari pemerintahan Harb bin Am, yaitu Huza'ah. Setelah berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah, setelah Qusay meninggal, kehidupan penduduk kota Mekah dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571 Masehi, di kota Mekah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur dari kerajaan Nasrani Abbasania yang memerintah di Yaman. Bertepatan pada saat kejadian tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki disambut oleh neneknya dan diberi nama Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, perjuangan diteruskan oleh sahabat-sahabat yang disebut Khulafa Rasyidin. Adapun Khulafa Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Masuk ke materi kedua adalah hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Istilah peradaban atau tamadun. Topik peradaban selalu relevan untuk diperbincangkan di sepanjang zaman. Peradaban Islam ialah manifestasi kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berdasarkan ciri-ciri Islam. Bagi Islam, peradaban dalam jenis apapun adalah penjelmaan manifestasi iman dan amal soleh manusia dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Apapun yang dilakukan dalam mengamalkan ajaran Islam menghasilkan peradaban dalam berbagai aspek. Pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Peradaban Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana tempat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya, baik di sektor politik atau pemerintahan, teknologi, ekonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan maritim. Adapun dasar-dasar petunjuk peradaban Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, masyarakat Islam, dan pembuka jalan kepada pihak lain. Karakteristik peradaban Islam yaitu universalitas, tauhid, adil dan moderat, sentuhan akhlak dan moral. Kita masuk ke materi ketiga yaitu pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Melayu berasaskan kesamaan agama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Pada abad ke-18, orang Barat menamakan orang Melayu yaitu dengan sebutan pribumi. Sebagai bangsa Melayu berasaskan warna kulit, profil tubuh, dan bahasa yang digunakan, Melayu dan ras Melayu merupakan suku bangsa pribumi di Nusantara yang dinominasikan oleh 4 ras, yaitu ada ras Negrito yang memiliki ciri rambut keriting, kulit hitam, dan bertubuh kecil. Yang kedua ada ras Weddoid yang memiliki ciri tubuh kecil, kulit coklat muda, rambut ikal, dan hidung pesek. Dan yang ketiga ada ras Proto Melayu, rambut lurus dan kulit coklat muda. Yang keempat ada ras Deuto Melayu, suku Aceh, suku Jawa, Melayu pesisir, Minangkabau. Masuk ke materi keempat yaitu teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Yang pertama,
melalui teori Mekah mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu cukup awal setelah beberapa puluhan tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Menurut teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat yang disampaikan oleh Snok Ronje. Yang ketiga, menurut teori Persia menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang dari Persia. Yang keempat, menurut teori Cina menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Yang kelima, teori Turki menjelaskan bahwa selain orang Arab, Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi Turki. Masuk ke materi kelima, awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Sebelum Kesultanan Demak lahir, penyebaran agama Islam di Jawa sudah dilakukan dari orang asing maupun Bumi Putera sendiri. Penyebaran yang dilakukan antara lain yaitu pernikahan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan perdagangan. Masuknya Islam di Melayu menurut beberapa ahli yaitu: pertama, Islam datang langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, Islam datang dari India bermazhab Syafi'i. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali pada abad kedua melalui kantong Phan Rang, Vietnam. Awal mula terbentuknya komunitas Muslim di kawasan Melayu. Yang pertama, masuknya Islam di wilayah Melayu. Yang kedua, Islam Melayu di Vietnam. Yang ketiga, Islam Melayu di Brunei Darussalam. Yang keempat, Islam Melayu di Filipina. Yang kelima, Islam Melayu di Semenanjung Malay. Yang keenam, datangnya Islam masuk ke materi keenam yaitu ulama-ulama menyebarkan agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Arab. Yang pertama ada Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah, keagamaan, dan juga prosa dan syarat dengan ide-ide mistis. Adapun karya-karya Hamzah Pansuri antara lain Sarab al-Ashikin, Asrar al-Arifin, Al-Muntahi. Ulama yang kedua yaitu Syamsuddin al-Sumatrani. Syamsuddin al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia adalah produktif daripada pendahulunya. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Adapun karya-karya Syamsuddin al-Sumatrani antara lain yaitu Mir'at al-Mukminin, yaitu cermin orang yang beriman. Jauhar al-Haqaiq, yaitu permata kebenaran. Yang ketiga, kitab Al-Martabah, yaitu martabat manusia. Ulama yang ketiga yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir, lahir pada 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab. Karya Nuruddin Ar-Raniri cukup banyak, lebih dari 40 kitab antara lain yaitu Kitab Sirat Al-Mustaqim, Jalan Lurus, Kitab Daral Al-Faraid, membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan, Umdat Al-I'tiqad. Ulama yang keempat yaitu Abdul Rauf Al-Singkili. Abdul Rauf bin Al-Jawi Al-Pansuri Al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Pansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai barat Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Abdul Rauf ini aktif penulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Adapun karya-karya Abdul Rauf Al-Singkili antara lain yaitu Mir'atu at-Tulab fi tasil ma'arifatil ahkam wasyari'ah. Yang kedua, Umdatul Muhtajin ila suluki maslah al-mufridin. Yang ketiga, Li'i Malik al-Wahhab
Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan review materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, maklum. Saya juga baru belajar. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.